Dengan uang sebesar 225 juta rupiah, Anda bisa mendapatkan satu unit all new Kijang Innova tipe G bensin tahun 2016. Apakah dengan harga tersebut mobil ini merupakan mobil terbaik? Simak selengkapnya di review pemakaian 2 tahun untuk mobil ini. Bersama saya Yuda Pratama, selamat menyaksikan. Innova tipe G ini merupakan versi pre-improvement. Perbedaannya dengan yang versi improvement pada tahun 2017 adalah di bagian grill. Untuk yang sebelum improvement, dia grillnya berwarna hitam doff dengan list berwarna silver. Sedangkan untuk varian setelah improvementnya, dia menggunakan grill berwarna silver dan menggunakan list berwarna chrome. Hal yang saya tidak sukai di mobil ini adalah di bagian lampunya. Dengan harga tersebut, lampunya masih lampu yang biasa, sehingga tidak menimbulkan kesan terbaru kayak gitu. Untuk ini bagian grillnya besar seperti ini. Kita lanjut aja ke bagian samping. Nah, di bagian samping terdapat perbedaan pada velgnya. Untuk tipe G dan tipe V, velgnya menggunakan 16 inci dengan model seperti ini. Berbeda dengan varian Q ataupun Venturer, dia memiliki velg yang sebesar 17 inch. Nah, karena velg yang lebih kecil ini membuat bannya menjadi semakin tebal. Dan itu meningkatkan kenyamanan berkendara. Seperti itu saja perbedaannya. Lanjut ke bagian belakang. Untuk bagian belakang, hal yang paling tidak saya sukai adalah lampunya. Karena lampunya masih belum LED, masih berupa bohlam biasa. Nah, sebenarnya untuk ini ada beberapa perbedaan ya. Jadi sini ada list warna hitam, terus ini ada towing bar. Untuk selengkapnya tentang modifikasi mobil ini ada di video sebelumnya. Silahkan ditonton dulu. Belakang juga terdapat sensor parkir 2 titik. Saya rasa cukup untuk ulasan eksteriornya. Mari kita bahas lebih lanjut tentang bagaimana sih impresi berkendara dari mobil ini. Langsung yuk. Nah, sebelum kita bahas impresi berkendara, kita bahas dulu untuk bagian interiornya. Nah, hal positif dari interior all new Kijang Innova ini yang pertama sih, secara desain keseluruhan. Ini desainnya emang berubah banget dari generasi sebelumnya. Dia jauh lebih modern, jauh lebih futuristik. Terus, hal yang saya sukai di mobil ini adalah yang pertama, ini untuk pengaturan setirnya. Dia emang setirnya udah lengkap, udah tilt, dan teleskopik. Kayak gitu. Terus untuk bagian joknya juga dia udah bisa reclining, terus bisa dimaju mundur ini nih, sliding, terus bisa diatur ketinggian joknya, kayak gitu. Namun sayangnya untuk tipe G masih menggunakan layar berukuran 7 inci dengan fitur standar seperti USB, AUX, dan Bluetooth. Belum ada Apple CarPlay dan lain-lainnya. Dan kekurangan selanjutnya untuk tipe G ini adalah AC-nya, dia masih menggunakan pengaturan manual nih. Masih putar-putar gini. Nah, hal positif lainnya adalah di sini. Di laci ini dia udah ada cool box, ada AC ke sini. Jadi kalau misalkan kita mau nyimpan minuman dingin, itu bisa di sini. Kayak gitu. Terus untuk cup holder ada banyak. Terus untuk di bagian door trim di sini dia ada bahannya fabriknya nih. Sejenis bludru gitu ya. Jadi dia sedikit nyaman kalau misalkan kita nyimpen tangan di sini buat berkendara kayak gini posisinya. Oh iya, untuk tipe G ini dia masih belum ada hood panelnya nih dari sepanjang ini. Nah, masih menggunakan warna abu-abu kayak gitu. Terus hal positif lainnya adalah mobil ini punya 3 mode berkendara. Yang pertama ada normal mode untuk seperti biasanya. Yang kedua ada eco mode. Itu buat efisiensi bahan bakar. Lalu yang ketiga ada power mode. Itu buat kenyamanan dalam berkendara. Jadi tenaganya lebih besar karena bukaan gasnya memang lebih besar dari awal. Terus di sini ada box yang besar, konsol box cukup besar. Tapi kalau malam hari kita agak kesulitan karena jadi gelap di sini.
sayangnya tidak dilengkapi lampu. Untuk transmisinya ini manual 5 speed. Seperti itu. Terus di sini ada cup holder. Nah, yang saya tidak sukai adalah ini. Di bagian konsol box-nya nih. Ini masih terlalu jauh kalau misalkan kita mau jadiin dia buat sandaran tangan. Untuk di sini di tengah ada lampu bacanya. Dia ada 2 kayak gini. Terus di sini ada tempat kacamata. Terus di sini buat bagian spion belakangnya dia udah day night view. Untuk sun visor dia udah ada kacanya. Cuma emang dia masih belum ada lampunya. Terus di bagian seat beltnya dia udah ada height adjuster nih. Jadi bisa dinaik turunin gini. Kayak gitu. Untuk bagian headrest dia emang enak ya, posisinya rada ke depan gini. Jadi kita nggak usah mendangah kayak gini kalau mau lihat ke depan sambil senderan. Cukup pas kayak gini posisinya. Terus di sini ada hand grip model retract nih buat pegangan tangannya. Kayak gitu. Selebihnya untuk interior sepertinya kayak gini aja. Mari kita pindah ke barisan kedua. Nah, sekarang saya udah berada di baris kedua dari All New Kijang Innova. Posisi duduknya dia relatif lebih tinggi dibanding baris depan. Dan di sini enaknya ada pengaturan sliding nih di baris kedua. Ini untuk paling majunya sebesar ini. Dan untuk keadaan paling mundurnya bisa sejauh ini. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan terlalu mundur, nanti nggak nyaman di baris ketiganya. Kita majuin dulu aja ya. Di baris kedua ini, perbedaannya dengan varian V ke atas itu adalah pada bagian AC-nya. Di sini masih knob biasa. Kalau misalkan untuk tipe V ke atas, dia emang AC-nya udah digital. Terus yang disayangkan lagi di tipe G ini belum ada iluminasi lampu warna biru di sini nih. Kalau misalkan di tipe atasnya itu udah ada. Kayak gitu. Cuma emang keunggulan dari Innova ini dia punya AC di bagian tiap barisnya. Kayak gitu. Terus ini di tengahnya masih ada gundukan seperti ini karena emang dia Innova ini penggerak roda belakang. Lalu di sini ada soket lighter juga. Kalau mau ngecas bisa di belakang sini. Di sini ada tempat nyimpan HP-nya juga sebelah sini. Oh ya, yang saya lupa adalah sebenarnya warna dari jok mobil ini adalah warna coklat, warna aslinya. Warnanya sama seperti door trim seperti ini. Nanti bisa dilihat. Lalu selebihnya ada cup holder, door pocket, sama fitur-fitur yang sudah biasa di mobil-mobil terbaru. Dan di sini untungnya ada headrest di baris tengah juga nih. Meskipun ukurannya lebih kecil karena supaya visibilitas ke belakang masih bisa dilihat. Oke, untuk seat beltnya dia udah lengkap sampai ke baris yang tengah juga nih. Saya rasa cukup untuk barisan kedua. Kita lanjut ke baris ketiga. Mari kita ke baris ketiga. Dan untuk akses ke baris ketiganya, dia cukup mudah karena dia sudah menggunakan fitur One Touch Tumble. Artinya kita tinggal 1 kali tarik, sudah langsung terlipat joknya. Kita masuk. Oke, bagaimana rasanya duduk di baris ketiga dari All New Kijang Innova? Yang pertama, dia emang ruangnya relatif lebih sempit dibanding baris kedua. Lalu yang kurang enaknya lagi itu ada di bagian kepalanya nih. Dia emang punya ya space yang sedikit lah, tapi emang ini masih cukup. Lalu di sini untungnya udah ada headrest nih, yang bisa dinaikin kayak gini, jadi bikin posisi lebih nyaman. Nah, kayak gini. Ini dengan keadaan posisi baris kedua paling depan, paling maju. Ini masih ada space yang lumayan banyak nih. Cuma sayangnya joknya pendek dan sudut pahanya sedikit tinggi. Jadi emang agak pegel untuk perjalanan jarak jauh. Dan kalau misalkan ini di paling mundur, maka lutut bakal rapet nih sama jok baris kedua. Jadi makanya harus bisa berbagi tempat lah kalau misalkan ini dipakai buat perjalanan jauh. Dan ini saya rasa masih proper untuk orang dewasa ya. Meskipun sedikit kurang nyaman. Lalu di sini juga ada penyimpanan, ada cup holder di sebelah sini kanan dan kirinya juga ada. Untuk hand gripnya di sini
Udah ada model retract juga, dan AC setiap barisnya ada. Nah, sayangnya untuk kaca ini karena dia udah pakai desain baru, jadi lebih kecil nih. Jadi ngasih kesan yang lebih sempit dibanding Innova sebelumnya. Memang secara keseluruhan, kalau misalkan kita naik Innova yang ini, itu rasanya lebih sempit gitu dibanding sama Innova yang sebelumnya. Karena mungkin pada bodinya pada gendut gitu ya. Kayak gitu. Di sini udah ada seat beltnya juga, udah lengkap sampai ke bagian tengahnya. Nih, bagian tengahnya ada seat belt dari sini. Untuk headrestnya, dia ada 3 sebenarnya, tapi ada disimpan di belakang, di bagian belakang. Kayak gitu biar lebih rapih. Jadi emang mobil ini mengakomodasi 8 orang dewasa menurut saya secara nyaman. Jadi mari kita lihat ke bagian bagasinya. Oke, kita langsung buka bagian bagasinya. Nah, di sini untuk tuas bagasinya dia nggak pakai tuas, tapi pakai tombol. Langsung ditarik. Nah, untuk bagasinya ini cukup besar ya. Dan dia ada cargo netnya juga nih dikasih dari sananya. Lalu di bagian kanan ini dia punya lampu nih, lampu bagasi. Cukup membantu lah untuk di malam hari. Terus di sini dia ada. Nah, sebelah sini, di sebelah kiri, dia ada tempat nyimpan headrest nih tadi. Seperti yang saya sudah bilang. Nah, dia bisa dipasang di sini. Tapi kalau misalkan tidak digunakan, daripada menghalangi pemandangan, maksudnya menghalangi visibilitas ke belakang, lebih baik kita simpan di sini, udah ada tempatnya. Terus di sini juga udah ada toolkitnya nih. Ada dongkrak, ada kunci-kunci dan sebagainya. Tertutup rapi di sini. Kita simpan lagi di sini. Terus di sini juga udah ada bagian pelindungnya supaya nggak ngegores bagian bodi. Nah, kalau ini tambahan sih sebenarnya. Udah secara bagasi cukup luas. Ini memang mobil keluarga idaman sih sebenarnya. Oke, segitu aja untuk bagian belakangnya. Berarti sekarang kita langsung ke impresi berkendara. Ciao. Jadi setelah kita bahas bagian eksterior dan bagian interiornya, sekarang kita bahas untuk impresi berkendaranya. Oke. Tapi sebelum ke sana, saya mau bahas dulu tentang Innova Reborn ini yang tipe G. Jadi untuk yang tahun 2016, waktu itu saya beli 2 tahun yang lalu. Dan garansi Innova itu 3 tahun. Jadi sebenarnya waktu saya beli yang ini, ada beberapa yang nggak enak, termasuk waktu itu kuplingnya. Jadi kupling ini diganti 1 set, garansi penuh, nggak pakai biaya lagi. Dan mungkin kalau kalian memang mau yang beli mobil bekas yang bergaransi, ya berarti kalian harus beli yang 2017 mungkin ya. 2017-nya yang akhir, jadi sekarang masih punya garansi sekitar beberapa bulan. Tapi kalau kalian memang terbatas sama budget, ya udah pilih yang 2016 karena ini harganya kisaran 220 jutaan lah, 225 sekitar segitu. Tergantung kondisi juga. Jadi sekarang kita bahas impresi berkendaranya. Jadi karena pengaturan setirnya udah lengkap, terus pengaturan joknya juga ada height adjuster, jadi kita bisa atur seenaknya nih posisinya. Kalau misalkan kalian biasa pakai mobil-mobil jadul, kayak misalkan saya sebelumnya pakai Kijang gitu kan, yang lebih tinggi visibilitasnya enak gitu, kayak ngelihat ke depan tuh enak. Nah, berarti kalian tinggal style ini buat rada tinggi aja, agak tinggi gitu kan. Kalau misalkan kalian sering pakai mobil-mobil kecil, mobil Honda atau enggak mobil sedan, itu kan posisi duduknya agak rendah gitu kan, bisa di setel juga di sini kayak gitu. Atur aja gimana enaknya. Terus selanjutnya untuk posisinya nih, yang bagian kanan ini kan ada bahannya cukup lembut ya, ini ada bahan kayak sejenis bludru gitu. Nah, ini bisa buat dipakai sandaran tangan juga nih, kayak gini nyetir agak enak lumayan. Cuma sayangnya untuk bagian kiri dari ini console box dia nggak bisa jadi handrest, soalnya ya karena terlalu jauh, terlalu mundur gitu kan. Terus di sini udah ada audio steering switch juga nih, enak buat ngatur-ngatur ya kalau mau nyetel musik gitu kan. Terus habis itu ada pengaturan tombol MID layar. Nah, jadi sedikit penjelasan untuk MID ini tuh masih gimana ya? Masih terbatas untuk fitur-fiturnya. Dia punya konsumsi BBM rata-rata, terus ada sisa jarak tempuh, kecepatan rata-rata, ada waktu tempuh,
Terus ada indikator ekonya juga nih di sini. Ada pengaturannya, settingnya. Terus ada suhu sekitar. Terus ada trip A, trip B, dan kita bisa atur kecerahan layarnya itu sendiri. Lalu kita bahas bagian mesin. Nah, jadi mesin 2000 cc di Innova ini sama persis sama mesin Innova yang generasi sebelumnya. Cuma bedanya dia generasinya udah dual VVT-i teknologinya. Dan kalau dipikir-pikir, kalau bagi kalian yang udah punya Innova yang sebelumnya, rasa berkendaranya tuh mirip-mirip aja sih sebenarnya. Cuma untuk Innova ini dia lebih empuk suspensinya. Emang jauh lebih nyaman. Sebenarnya ada plus minus sih. Ketika suspensi semakin empuk, itu bikin dia jadi semakin limbung. Makanya ketika saya bawa keluarga, saya belum berkeluarga sih maksudnya. Jadi saya waktu ke Ciamis gitu kan sama keluarga besar yang dulu pernah naik mobil Kijang LGX, mobil saya sebelum ini, itu tuh dia nyaman naik mobil itu, mobil Kijang. Tapi ketika naik ini katanya, oh ini kayaknya lebih sempit, kok mobil baru gak enak ya katanya. Lebih sempit, terus katanya pusing gitu. Jadi emang mobil-mobil yang lebih baru ini emang banyak yang gendut interiornya gitu. Terus karena suspensi yang empuk tadi, itu bikin bikin sedikit limbung kayak gitu. Nah terus untuk mesin 2000 cc nya tadi balik lagi. Jadi bagi kalian yang biasa yang biasa pakai mobil cc kecil kayak mungkin Brio 1200 cc, Calya, Sigra dan lain-lain, atau 1500 cc seperti Avanza juga ada kan, atau 1300, mesin 2000 cc ini cukup bertenaga. Serius, kalau misalkan kalian biasa pakai mobil yang kayak gitu. Jadi kalau misalkan sering mungkin ya Innova, rekomendasi beli Innova yang mana sih? Yang diesel atau yang bensin? Kalau bagi kita yang biasa pakai mobil kecil, itu 2000 cc-nya ini udah cukup bertenaga. Lagian gimana sih? Kalau saya sendiri sih, kalau misalkan bawa mobil itu emang nggak ngebut-ngebut. Paling kecepatan kalau di tol juga 100, mungkin maksimal 120 lah. Nggak pernah ngebut-ngebut, dan tenaga bensin ini udah cukup. Oh yang diesel emang sih pengalaman berkendaranya, saya juga pernah test drive, itu emang enak banget. Asli narik banget itu, tenaganya jauh. Kalau ini tuh nggak ada bedanya, mirip ya udah sama Innova yang lama tuh ya gitu. Perubahan Innova tuh yang terbesar emang di mesin dieselnya sih yang bikin beda. Cuma ya balik lagi, ketika segini cukup, buat apa lebih? Dan yang kita perlu bahas lagi, untuk yang varian bensin ini punya kelebihan kekedapan kabinnya lebih enak. Karena ya meskipun mesin diesel udah ada peredam yang lebih baik, teknologi baru, tapi tetap suara mesin dari diesel itu ciri khasnya ya masuk ke dalam gitu. Makanya kekedapan kabinnya lebih bagus ini. Meskipun emang ini kekedapan kabin secara keseluruhan itu emang bagus banget sih. Ini termasuk yang kedap gitu. Suara-suara motor di luar nggak begitu kerasa. Inilah kenyamanan dari Innova kayak gitu. Terus mesin diesel juga punya kekurangannya, dia ada getaran-getaran gitu ke dalamnya, meskipun sedikit. Mobil ini bisa mengakomodasi 8 orang secara nyaman. 8 orang dewasa lah, cukup nyaman. Serius. Udah ada headrest-nya lengkap, ada 8, seatbelt-nya lengkap juga untuk seluruh penumpang dan pengemudi. Selanjutnya, tadi yang mau saya bahas itu adalah Eco Mode sama Power Mode. Seperti yang kita tahu bahwa Eco Mode itu bikin efisiensi bahan bakar kan. Nih coba kita nyalain ya Eco Mode-nya sekarang. Nah, kita gas. Jadi kalau misalkan kita pakai Eco Mode, itu jadi si gasnya itu jadi lebih berat kerasanya. Jadi si RPM tuh agak lambat naiknya. Ini cocok buat kalian yang mau efisiensi bahan bakar, tapi jadi kurang menyenangkan untuk rasa berkendaranya kayak gitu. Tuh, jadi lambat. Naiknya tuh lambat. Kayak gitu. Terus kalau misalkan jadi kayak malah ini 2000 cc, tapi pakai Eco Mode tuh jadi kayak nggak kerasa 2000 cc-nya gitu. Jadi kerasanya kayak yang, ini kayak mobil lambat gitu kan. Terus sekarang untuk normal mode tadi ya biasa aja kayak gitu. Rasa berkendaranya seperti biasa, mirip-mirip sama Innova sebelumnya. Terus kalau misalkan kita coba pakai power mode, nah dia itu langsung kayak dari putaran atas. Jadi bukaan gasnya lebih besar. Tuh langsung naik. Tuh. Jadi emang tenaganya kerasa banget beda. Kayak gitu. Cuma resikonya emang
Jadi si bahan bakar ini jadi lebih boros. Nah, jadi sebenarnya kapan sih kita pakai eco mode, kapan kita pakai power mode? Kalau kita mau pakai eco mode, mungkin lebih baik kalau kita lagi posisinya di dalam kota, kayak gitu. Jadi ya kita juga karena nggak akan ngebut gitu kan, makanya eco mode jadi lebih ketahan gasnya kayak gitu. Terus kalau kapan kita harus pakai power mode? Bukan harus. Kapan lebih enak pakai power mode? Itu adalah ketika kita di medan yang cukup ekstrim, seperti nanjak-nanjak gitu. Kalau misalkan kayak ke Nagreg, kemana yang banyak tanjakan, itu enak pakai power mode. Nah, berdasarkan pengalaman konsumsi bahan bakar ketika kita pakai normal mode dan power mode itu sebenarnya nggak akan beda jauh, asalkan kita emang tetap kayak ngejaga RPM-nya itu sendiri. Jadi kalau misalkan kita mengaktifkan power mode nih, kita aktifin power mode-nya, itu si gas tuh jadi kerasa lebih hampang, itu enak ditanjakan. Jadi kerasa kita nggak perlu capek lah ya, jadi effortnya nggak lebih gitu kan. Nah, ketika kita pakai power mode ini, tapi kita tetap ganti giginya agak cepat juga, seperti biasa di mungkin sekitar 3000 rpm kayak gitu. Dan itu cuma selisihnya beda dikit, selisih BBM-nya 110 ya, sekitar segitulah. Jadi emang nggak beda jauh kalau berdasarkan layar MID ya, kayak gitu. Tapi kalau misalkan mungkin dipakai di jarak dekat kayak gini, justru power mode ini punya dampak BBM, efisiensi BBM yang lebih borosnya lebih kerasa. Itu sih, karena emang main di RPM kecil itu, di gigi kecil itu ya kayak gitu, jadinya lebih boros. Nah, selanjutnya kita bahas untuk konsumsi BBM-nya. Untuk rute dalam kota, ini tuh bensinnya ya sekitar berapa ya? 18, 19 itu masih bisa. Ya tergantung kita cara berkendaranya sih, kayak gitu. Itu untuk yang bensin manual ya. Terus kalau rute campuran itu bisa 19, 110, perkiraannya segitu. Terus kalau untuk luar kotanya sendiri bisa juga menyentuh sampai 111, bahkan bisa 112 kalau kecepatan kita stabil, kayak gitu. Nah, ini perbandingannya dengan Innova yang lama kayak gimana sih? Ya segitu-gitu juga, nggak beda jauh. Kecuali sama Kijang LGX, ya emang Kijang LGX lebih boros dibanding ini. Nah, jadi karena kenyamanannya tadi, ya konsekuensinya itu. Untuk bahan bakar, dia nggak lebih irit dari mobil-mobil yang tenaganya lebih kecil. Ya sebut aja Avanza, atau Calya, Sigra, dan lain-lain, emang itu punya bahan bakar yang, konsumsi bahan bakar yang relatif lebih irit dibanding mobil ini. Cuma emang kenyamanannya kan kurang ya kalau mobil-mobil yang tadi, yang kelas-kelas di bawahnya gitu kan. Nah, sekarang kita bahas untuk kualitas audio dari mobil ini sendiri. Jadi sebenarnya untuk audionya ini lumayan enak. Terus dia itu kelebihannya bisa diatur fokusnya kemana, suaranya lebih besar di mana. Bisa ke depan, bisa ke belakang, bisa ke kanan, bisa ke kiri, bisa diatur. Misalkan yang belakang mungkin mau tidur kan, misalkan nih ya lagi perjalanan jauh. Oh, kita pengen ngedengerin musik tapi kenceng, kita fokusin suaranya ke bagian depan. Oke, selanjutnya kita bahas yang gak kalah penting. Jadi kenapa sih mobil ini tuh laku banget kayak gitu kan? Jadi emang nama Kijang, nama Innova tuh udah terkenal banget. Kenapa? Ya karena durability-nya itu sendiri. Jadi kalau kita udah beli mobil ini, kayak beli mobil Avanza juga sih sama, kita tuh udah nggak perlu khawatir sama yang namanya servis. Berdasarkan pengalaman selama 2 tahun ini, sejauh ini saya cuma ngabisin uang ya buat ganti oli aja. Jadi semenjak diganti kuplingnya 1 set itu, yang bergaransi itu kemarin, 2 tahun yang lalu maksudnya, udah nggak ada biaya apa-apa lagi selain biaya ganti oli gitu. Terus kalau misalkan yang servis rutin juga paling sebenarnya cuma dicek, terus puring balancing kayak gitu sih sebenarnya untuk mobil-mobil Toyota yang kayak gini, contohnya Innova kayak gitu. Terus apalagi kaki-kaki yang nggak ada yang kerasa, apalagi ini masih baru juga berapa tahun. Pengalaman saya pakai Kijang LGX, Kijang kapsul itu sampai 17 tahun, itu bahkan kaki-kakinya belum kerasa. Itu emang benar-benar keunggulan dari Toyota Innova gitu, Toyota Kijang. Sama kayak gitu. Lalu untuk di bagian AC, Toyota ini emang punya nama ya, nama besar
Jadi AC-nya emang lebih dingin daripada brand-brand lainnya, brand-brand mobil lainnya kayak gitu. Terus hal itu terbukti juga di Toyota Kijang LGX. Selama pemakaian 17 tahun itu AC-nya masih tetap dingin. Baik, untuk selanjutnya kita sampai pada tahap kesimpulan. Jadi dengan uang 225 juta, kita bisa mendapatkan all new Kijang Innova tipe G bensin tahun 2016 ini merupakan pilihan yang terbaik. Kalau misalkan kita mengutamakan yang pertama kenyamanan. Pengaturan jok dan setir yang sudah lengkap, terus juga suspensi yang nyaman, terus kekedapan kabin yang nyaman, terus tenaga dari mesin bensin 2000 cc yang cukup, baik untuk penggunaan sehari-hari maupun untuk penggunaan jarak jauh. Selain itu, durability dari Toyota Kijang Innova yang memang sudah tidak perlu diragukan lagi. AC-nya yang dingin, servis yang biayanya tidak begitu mahal, kayak gitu. Dan jika mesin 2000 cc ini dibandingkan dengan mesin-mesin di bawahnya, ini sudah sangat cukup tenaganya. Selain itu, jika kalian tidak masalah, namanya juga mobil bekas, mungkin kekurangannya ada pada bodi-bodi yang sedikit baret. Namanya juga penggunaan. Tergantung kita bisa milih-milih unit mobil bekasnya tersebut, mencari yang terbaik tentunya. Terus yang tipe G ini punya velg yang lebih kecil sehingga bantingannya lebih nyaman karena bannya relatif lebih tebal dibanding yang velgnya lebih besar untuk tipe di atasnya. Untuk fitur memang cuma seadanya, tapi bagi yang orang-orang yang tidak begitu peduli tentang fitur, ya udah, karena fitur-fitur ini sebenarnya sudah cukup. Kayak gitu. Untuk seperti misalkan audio udah ada Bluetooth dan lain-lain, itu sudah sangat cukup. Selain itu, mobil ini ya bisa mengakomodasi 8 orang dengan sangat nyaman, untuk perjalanan jauh juga bisa. Namun bagi kalian yang memang memperhatikan banget yang namanya konsumsi BBM, ya disarankan tetap lebih milih untuk yang mobil-mobil yang cc-nya relatif lebih kecil. Kecuali kalau mau irit, ya ambil yang versi mesin diesel. Cuma karena harganya yang beda juga, beda 20-30 jutaan, ya otomatis kalian harus mengeluarkan budget lebih. Itu. Jadi, apakah dengan uang 225 juta mobil ini layak dimiliki? Tentu layak. Dengan beberapa kelebihan yang telah disebutkan tadi, dan dengan konsekuensi kekurangan yang tadi telah disebutkan juga. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Klik like kalau suka, dan kalau kalian punya komentar atau saran-saran dan masukan buat channel ini, silahkan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Mungkin video selanjutnya juga bakal fokus tentang otomotif. Jadi buat kalian yang suka otomotif, jangan pernah ragu untuk subscribe. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dah.